Para sahabat tani sekalian, kadangkala petani hanya mengetahui merek dagang suatu produk herbisida tanpa mengetahui rinci bahan aktif, cara kerja, dan gulma sasaran, sehingga pengaplikasian tidak efektif. Dan untuk itulah pada kesempatan ini kami akan mereview herbisida dengan merek dagang Mandala 240 SL. Seperti apa herbisida ini? Untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mengklik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani. Dan sebenarnya sangat banyak merek dagang herbisida yang berbahan aktif isopropyl amina glisofat ini yang dijual bebas di pasaran. Namun beberapa telah saya review pada channel ini, yang link deskripsinya ada pada kolom deskripsi. Para sahabat tani sekalian, herbisida Mandala 240 SL adalah herbisida sistemik purna tumbuh yang berbahan aktif isopromil amina glisofat 240 gram per liter, yang berbentuk larutan dalam air, yang efektif untuk mengendalikan gulma berdaun lebar dan gulma berdaun sempit pada tanaman perkebunan ataupun pada lahan kosong atau lahan sawah. Para sahabat tani sekalian, herbisida Mandala 240 SL ini juga disebut sebagai herbisida non selektif yang berspektrum luas dan tergolong dalam organospor, yang merupakan turunan dari asam aminoglisin dan diformulasikan dalam garam isopropylamin yang dapat digunakan untuk mengendalikan gulma semusim ataupun tahunan. Herbisida ini ditranslokasikan secara cepat melalui simplas translokasi ke seluruh jaringan tanaman yang tidak terkecuali pada akar dalam rizoma, yang membuat herbisida ini terkenal dengan pengendalian gulma yang berspektrum luas. Para sahabat tani sekalian, glisofat yang diaplikasikan pada gulma pengaruhnya akan terlihat 2-4 hari pada gulma semusim dan 7-10 hari pada gulma menahun. Pada spesies gulma tertentu, terutama yang menahun, translokasinya sangat lambat dan gejala belum akan tampak dalam 10 hari setelah aplikasi. Gejala awal gulma yang disemprot dengan herbisida Mandala 240 SL terlihat menguning dan akhirnya mengering dan kemudian mati. Dan keuntungan herbisida ini adalah tidak menimbulkan fitotoksik pada tanaman jika digunakan sesuai dengan petunjuk dan anjuran. Para sahabat tani sekalian, perlu menjadi perhatian juga untuk melakukan gunakan air lapang biasa yang tidak mengandung lumpur dan kotoran. Bila perlu, siapkan air dalam 1 malam sebelum penyemprotan dilakukan agar lumpur dan kotoran lainnya mengendap, karena glisofat akan bereaksi netral bila diberikan dengan air yang mengandung lumpur, sehingga akan mengurangi daya keefektifan produk ini. Adapun dosis aplikasi penyemprotan volume tinggi sampai dengan 6 liter per hektar atau lebih kurang 5 ml per liter air. Para sahabat tani sekalian, adapun kelebihan dari herbisida Mandala 240 SL ini membunuh gulma hingga ke perakaran. Namun di samping memiliki kelebihan, herbisida ini juga memiliki kelemahan, yaitu herbisida jenis ini membutuhkan jangka waktu yang sangat lama untuk benar-benar membunuh gulma. Tidak dalam hitungan jam seperti herbisida kontak. Bahkan herbisida ini membutuhkan estimasi mati 10-15 hari. Para sahabat tani sekalian, perlu diperhatikan agar efektif dalam pengaplikasiannya. Yang pertama, kondisi gulma harus dalam keadaan tumbuh aktif, dan untuk mengoptimalkan daya kerja bahan aktif herbisida ini, penyemprotan atau aplikasi harus pada cuaca cerah, tidak menjelang hujan agar tidak terjadi pencucian dari air hujan, yaitu pada pagi atau sore hari di saat matahari tidak terlalu terik, karena dikhawatirkan cairan herbisida akan cepat kering sebelum diserap oleh daun. Para sahabat tani sekalian, perlu juga diperhatikan bahwa di samping sangat membantu dalam pekerjaan pertanian, penggunaan herbisida ini juga memiliki dampak negatif apabila penggunaan dalam jangka waktu lama dan berlebihan. Misalnya dapat mengakibatkan tanah menjadi tandus dan keras yang berpengaruh buruk terhadap organisme lokal pengurai unsur hara. Hilangnya organisme lokal mengakibatkan tanah semakin kehilangan kesuburannya. Lahan yang tidak berumput akan membuat lahan kehilangan daya serap terhadap air hujan. Akibatnya aliran permukaan air tidak masuk ke dalam tanah, sehingga mengakibatkan kelembapan tanah berkurang dan lahan akan semakin tandus. Apabila dilakukan penyemprotan pada lahan sawah seperti kalengan atau pematang sawah, herbisida ini dapat merusak kepadatan karena akan mematikan akar-akar gulma yang menjadi penahan tanah.
sehingga membuat pematang sawah atau galengan menjadi hancur. Para sahabat tani sekalian, itulah pembahasan singkat mengenai herbisida dengan merek dagang Mandala 240 SL. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua dalam pengendalian gulma sasaran. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan pertanyaan pada kolom komentar.